wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Hari ini teman-teman kembali bertemu dengan Bu Risa. Kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Siapkan alat tulisnya, bukunya, dan semangatnya ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu supaya teman-teman dapat menemukan informasi tentang perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita, dan juga menambah kosakata dan maknanya. Oke? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu yuk. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa di dalam hati selesai. Sekarang teman-teman simak baik-baik ya. Selain teman-teman dapat membaca, mendengarkan, menonton, atau memperhatikan gambar, teman-teman juga dapat memperoleh informasi dari potongan gambar yang bercerita ya. Nah, contohnya ada di halaman 71, tema 3, subtema 4. Di sini ada informasi tentang proses pembuatan tahu. Nah, di halaman 72-nya ada beberapa gambar tentang langkah-langkah pembuatan dari tahu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, gambar ini itu juga dapat memberikan informasi yang penting buat teman-teman. Supaya teman-teman tahu bagaimana cara membuat tahu, teman-teman dapat membaca teks ini ya. Semua informasi yang teman-teman telah dapatkan itu dapat dibuat ke dalam peta pikiran ya. Jadi, untuk memudahkan teman-teman dapat dibuat ke dalam peta pikiran. Selanjutnya ada informasi lagi nih tentang proses memadat pada telur. Teman-teman pasti pernah masak telur ya. Nah, telur ini tuh ada prosesnya sehingga menjadi padat. Teksnya, informasinya ada di buku pena halaman 76. Teman-teman baca ya supaya teman-teman menambah wawasan. Oke? Ketika teman-teman membaca atau memperoleh informasi, pasti ada kosakata yang teman-teman belum ketahui artinya. Nah, supaya teman-teman memahami arti dari kosakata tersebut, teman-teman dapat membacanya di KBBI, bertanya kepada ibu, atau bertanya kepada orang tua. Sekarang, ibu akan membacakan informasi yang sangat penting yang berkaitan dengan bumi kita. Simak baik-baik ya. Dampak pemanasan global. 10% dari permukaan bumi itu ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Jumlah es mencapai 5 miliar kubik. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi, daratan pun akan hilang, dan pegunungan es menjadi pulau. Jika es mencair, daratan Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Wilayah Indonesia akan menjadi lebih bersih. Artinya, banyak pulau di Indonesia akan hilang tenggelam. Wilayah Kalimantan akan kehilangan banyak daratan, membuat Indonesia kehilangan banyak wilayah hutan. Selain itu, banyak spesies eksotis di Indonesia seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan orangutan Kalimantan, serta banyak lagi akan terganggu. Banyak masyarakat yang bergantung pada hutan akan semakin sulit untuk bertahan hidup. Nah, ini adalah informasi tentang bagaimana dampak dari pemanasan global. Intinya, dari informasi ini kita harus menjaga bumi kita supaya bisa memiliki umur yang panjang ya. Tidak banyak musibah,
kemudian tidak banyak yang hilang, dengan cara kita menjaganya dengan baik. Nah, dalam sebuah lagu juga memiliki informasi ya. Contohnya lagu di halaman 83. Di situ ada lagu tentang hujan, ciptaan dari Ibu Sud. Kita nyanyiin ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan bagai bernyanyi. Saya dengarkan tidaklah jemu. Kebun dan jalan semua sunyi. Tidaklah seorang berani lalu. Nah, dalam lagu hujan ini memiliki informasi ya, khususnya dalam sebuah kosakata. Banyak kosakata yang memiliki arti khusus. Nah, contohnya kata terkira. Kira-kira terkira itu artinya apa ya? Teman-teman dapat membukanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya kepada ibu atau kepada orang tua ya. Dan masih banyak lagi kosakata yang memiliki makna khusus. Setelah teman-teman menemukan informasi, nah teman-teman dapat membuatnya ke dalam bagan ya, atau peta pikiran. Contohnya ada di buku pena halaman 86. Di situ ada teks tentang siklus air. Jadi air itu punya siklusnya ya. Nah, siklus yang ada di dalam teks ini dapat dituliskan ke dalam bagan. Yang pertama siklusnya apa, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks ini. Setelah teman-teman membaca, teman-teman itu pasti menambah kosakata ya. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui makna dari kosakata tersebut, maka teman-teman dapat membuatnya ke dalam kalimat atau paragraf. Oke? Nah, kalimat atau paragraf itu harus menggunakan kalimat yang efektif ya. Itu menggunakan subjek, predikat, dan objek. Kali ini tugas teman-teman yaitu yang pertama, menonton video yang selanjutnya akan ibu tayangkan. Yang kedua, teman-teman menuliskan informasi penting yang ada di dalam video itu. Misalnya, bendanya apa saja, kemudian wujud bendanya, ciri-cirinya, kemudian langkah-langkahnya. Pokoknya informasi penting yang ada di dalam video tersebut. Yang ketiga, setelah teman-teman menuliskan informasi penting tersebut, teman-teman menyusunnya ke dalam paragraf. Beberapa paragraf sesuai dengan informasi penting yang sudah teman-teman catat selama menonton video. Oke? Karena tugasnya cukup banyak, ibu kasih waktu 3 hari ya. Oke, dikumpulkan paling telat jam 9 malam. Hari ini ibu akan membuat es mangga. Ini dia bahan-bahannya, mudah ya. Ada mangga yang sudah dipotong dadu, kemudian ada susu cair ya. Nah, setelah ini kedua bahan ini ibu akan masukkan ke dalam blender. Ibu masukkan. Kemudian susu cairnya juga ibu masukkan ya, secukupnya saja. Setelah itu ini akan ibu blender. Nah, ini akan ibu blender ya. Setelah agak mencair, kita tuangkan mangga yang sudah di blender tadi ke dalam wadah ya. Nah, ini mangga yang sudah lembut ya.
Nah, setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam kulkas ya. Kita diamkan selama beberapa jam. Nah, ini es mangga yang udah jadi. Karena dia bentuknya jadi keras, maka bisa dipotong seperti ini ya. Mau dibentuk bulat juga bisa. Nah, buat yang manisnya kita pakai susu kental manis ya. Nah, ini dia es mangga buatan ibu. Materi dari ibu cukup sekian. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami oleh teman-teman ya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.